Chapter 249, Jujutsu Kaisen akhirnya telah rilis juga, di mana pada chapter kali ini, pertarungan antara Sukuna dan Yuta sudah semakin intens. Yuta berniat mengalahkan Sukuna secepat mungkin, sebelum Sukuna kembali dapat menggunakan domainnya. Dan Yuta pun langsung tancap gas dengan menggunakan domain expansion yang bernama True Love. Di mana dalam domain tersebut, Yuta bisa menggunakan teknik kutukan orang lain tanpa batas. Wow, bukan hanya Yuta, Sukuna juga harus mewaspadai Itadori Yuji, karena serangan Yuji akan menjadi kunci untuk menyelamatkan Megumi. Karena Yuji memiliki serangan yang dapat merenggut jiwa Sukuna, sehingga tubuh Sukuna dan Megumi akan terpisah. Chapter dimulai dengan sebuah kilas balik, di mana kita diperlihatkan pertarungan antara Yuta dan Kenjaku. Pada panel awal terlihat Yuta sudah berhasil memenggal kepala Kenjaku. Tapi meskipun begitu, Kenjaku belumlah tewas. Di momen itu ia mengatakan jika keinginannya telah diwariskan. Namun Yuta tidak merespon apa yang telah dikatakan oleh Kenjaku, karena perhatiannya dialihkan oleh sesuatu. Rupanya para arwah kutukan mulai keluar dari tubuh Keto, karena Kenjaku sudah kehilangan kendali atas tubuhnya. Kemudian bersama dengan Rika, Yuta mulai menghabisi para arwah kutukan tersebut. Di saat Yuta sedang disibukkan dengan para arwah kutukan, Kenjaku meminta kepada Kogane untuk menambahkan sebuah aturan baru, di mana Fushiguro Megumi akan mendapatkan kekuatan untuk melakukan asimilasi antara manusia dan Tengen. Kemudian Kogane mengkonfirmasi bahwa aturan tersebut dapat diterima. Fushiguro Megumi akan memiliki kekuatan untuk melakukan asimilasi antara manusia dan Tengen. Di momen itu kita bisa melihat kepala Kenjaku sudah bergabung dengan salah satu arwah kutukan. Ia juga mengatakan, "Sekarang aku sudah punya jaminan untuk situasiku. Ritual penerus dengan Sukuna sudah selesai. Setelah itu, jika aku bisa mengganti orang tua yang membentuk pondasi ritual melalui Kalingem, maka..." Di panel selanjutnya, kita pun diperlihatkan embrio dari Tengen yang berada dalam arwah kutukan tersebut. Melihat kejadian itu, Yuta pun terlihat begitu kaget. Masih di momen yang sama, Kenjaku mencoba kabur menjauh dari Yuta. Tetapi pada akhirnya Yuta berhasil membunuh Kenjaku dengan menusukkan pedangnya tepat di kepalanya. Di saat terakhirnya Kenjaku mengatakan jika sebenarnya ia tak suka mengakuinya, tapi ini merupakan hal yang paling menarik yang dia alami setelah sekian lama. Tetapi dia merasa senang karena bisa bermain dengannya. Setelah ini semua bergantung pada kalian. Dan kilas balik pun berakhir, di mana kita diperlihatkan Yuta yang sedang berhadapan dengan Ryomen Sukuna. Di momen itu setelah Sukuna berhasil menangkis tebasan Yuta dengan hanya menggunakan tangannya yang telah dialiri oleh energi terkutuk, Yuta mulai menyadari jika output energi terkutuk milik Sukuna mulai kembali. Dia bisa saja menggunakan domainnya lagi. Sepertinya itu tinggal menunggu waktu saja. Terlebih lagi Higuruma telah dikalahkan olehnya. Ini semua karena aku tidak berada di sini. Namun jika aku tetap berada di sini, apakah aku bisa memastikan keberhasilan rencana pedang penjagal? Apakah akan baik-baik saja meskipun Maki yang diberi tugas pada serangan kejutan Kenjaku? Tidak, jika kita anggap ledakan arwah di Shibuya memakai teknik manipulasi, itu merupakan skala yang terbesar. Kekuatan di kacang memang dibutuhkan untuk mengatasi situasi itu. Setelah memikirkan berbagai hal, Yuta langsung melakukan serangan kejutan terhadap Sukuna, di mana Rika-chan bergerak terlebih dahulu untuk menutupi pandangan Sukuna. Sedangkan Yuta bersiap untuk menusuk Sukuna dengan pedangnya. Meskipun pandangan Sukuna tertutup, tetapi Sukuna memiliki respon yang baik. Dengan menggunakan tangan kirinya, ia mampu menangkap pedang dari serangan Yuta. Di momen itu rupanya Yuta menyadari jika Sukuna tidak benar-benar memegang pedangnya, melainkan Sukuna menyelimuti tangannya dengan pedang kecil seperti gergaji, sehingga Sukuna berhasil menahan pedang Yuta tanpa menyentuhnya. Tetapi Yuta juga cerdik. Di momen itu Yuta justru melepaskan pedangnya dan langsung menghantam mulut Sukuna yang ada di bagian perutnya. Di saat yang sama, Rika-chan juga telah bergerak untuk menyerang Sukuna.
dapat kita lihat jika mulut Sukuna pada bagian bawah terluka dan mengeluarkan darah. Lalu dengan cepat Yuta kembali mengambil pedangnya dan berpindah ke belakang Sukuna, kemudian mengayunkannya kepada Sukuna. Namun Sukuna masih mampu untuk menghindari tebasan Yuta dengan cara membungkukkan badannya. Yuta yang masih berada di belakang Sukuna kembali bersiap untuk menyerang Sukuna. Begitupun dengan Rika-chan yang berada di depan Sukuna, sehingga Sukuna harus menghadapi serangan yang datang dari sisi depan dan belakangnya. Tapi sekali lagi, dengan respon yang cepat, Sukuna mampu menahan pukulan Rika dengan ketiga tangannya, sembari menahan tebasan Yuta dengan satu tangannya. Sembari menatap Sukuna, Yuta kembali mengatakan jika semua yang telah Yuta katakan sebelumnya itu hanyalah alasan saja. Dia memang ingin menghabisi Kenjaku dengan tangannya sendiri, di mana ia justru menyalahkan dirinya sendiri dengan apa yang terjadi saat ini. Itulah sebabnya. Kemudian Yuta terlihat menggunakan segel tangan. Melihat kejadian itu, Sukuna sempat dibuat terkejut. Dan seketika itu juga, Yuta langsung mengaktifkan Domain Expansion True Love, di mana Domain Expansion Yuta terlihat seperti sebuah reruntuhan salib dengan begitu banyak pedang yang tertancap. Dan kita pun diperlihatkan Yuta dan Sukuna sudah berada di dalam domain tersebut. Dan di panel selanjutnya, kita melihat Sukuna yang telah mengaktifkan teknik yang bernama Hollow Wicker Basket. Di sepanjang serial Jujutsu Kaisen, ada 4 teknik anti-domain yang diketahui sejauh ini. Pertama, Simple Domain. Kedua, Falling Blossom Emulsion. Ketiga, Domain Amplifikasi. Dan yang keempat adalah Hollow Wicker Basket. Teknik ini bisa dibilang merupakan versi kuno dari Simple Domain. Dengan segel tangan khusus, pengguna bisa mengaktifkan teknik anti-domain yang berbentuk seperti bola basket. Fungsinya juga sama saja seperti Simple Domain, yaitu menangkal efek pasti kena dari Domain Expansion. Kelemahan dari teknik ini tidak bisa menangkis serangan dari domain yang belum sempurna. Kemudian Yuta mengambil salah satu pedang yang tertancap dan langsung menyerang Sukuna. Tetapi lagi-lagi Sukuna mampu menahan tebasan Yuta dengan tangannya. Namun rupanya serangan Yuta tidak hanya sampai di situ saja. Terlihat ada sesuatu yang muncul dari pedang Yuta, dan Sukuna pun juga melihatnya. Tapi ia sepertinya belum menyadari apa yang akan dilakukan oleh Yuta. Dan di panel selanjutnya, terlihat ledakan yang cukup besar dari serangan Yuta. Rupanya Yuta menggunakan teknik yang bernama Thin Icebreaker. Teknik tersebut merupakan milik Takako Uro, seorang penyihir Jujutsu legendaris pada masanya yang bereinkarnasi selama arc ini untuk mendatangkan malapetaka. Teknik ini menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan langit dan melancarkan pukulan dahsyat yang dapat membuat orang terbang, meski tidak mengenai mereka secara langsung. Di panel selanjutnya, Yuta kembali mencabut salah satu pedangnya. Di momen itu, Yuta kembali mengatakan, "Itulah sebabnya, di dalam domain ini, semua akan diselesaikan." Kemudian dari sudut pandang Yuta, mulai terlihat bayangan Sukuna setelah terkena teknik tersebut. Dan rupanya serangan barusan berhasil melukai Sukuna pada bagian mata kirinya. Meskipun Sukuna terluka, namun Sukuna masih bisa tersenyum. Di momen itu Sukuna mulai menganalisa jika ia mulai memahami apa yang direncanakan oleh para penyihir Jujutsu. Dengan melihat dari pikiran Megumi, Sukuna mengetahui bahwa teknik yang barusan Yuta gunakan merupakan teknik tiruan. Teknik kutukan pasti kena yang ada di dalam domain ini memaksa Sukuna untuk terus menggunakan teknik Hollow Wicker Basket untuk bertahan. Tetapi teknik tersebut juga mencegah Sukuna untuk menggunakan tangan dan mulutnya. Setelah itu Yuta akan menyerangnya dengan teknik tiruan tanpa batas yang hanya aktif dalam domainnya. Selain itu, serangan Itadori Yuji juga bisa merenggut jiwanya untuk memisahkan tubuh Sukuna dan Megumi. Di panel selanjutnya, terlihat bahwa Yuji juga berada dalam domain tersebut. Kemudian Sukuna melanjutkan ucapannya, "Aku senang sekali, akhirnya kau memiliki peran juga, Itadori Yuji." Dan di panel akhir terlihat Sukuna yang berhadapan dengan Yuta, Rika, dan Yuji. Tertulis pada panel akhir, penyihir baru dan kuno menyerang bersamaan. Wow, sungguh chapter yang luar biasa. Di chapter selanjutnya, keseruan pertarungan akan lebih semakin menarik.
Oke, mungkin segitu aja review Jujutsu Kaisen chapter 249. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.